Baik, mahasiswa sekalian, hari ini kita akan membahas chapter 4, yaitu The Business Research Process, an overview atau gambaran umum proses riset bisnis. Bab ini sangat penting karena menjadi tulang punggung seluruh kegiatan penelitian bisnis, mulai dari mengenali masalah, merancang riset, hingga melaporkan hasilnya. Kita akan belajar bagaimana proses riset bisnis membantu manajer dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan berbasis data, bukan sekadar berdasarkan intuisi. Seperti yang dijelaskan oleh Sigmund, Babin, Char, dan Griffin, riset bisnis bukan hanya mengumpulkan data, tetapi juga memahami bagaimana data tersebut bisa menjawab pertanyaan strategis perusahaan. Beberapa tujuan pembelajaran, learning outcomes, dari bab ini antara lain, memahami apa itu decision making dan bagaimana riset berperan di dalamnya. Mengklasifikasikan jenis-jenis riset bisnis, apakah termasuk exploratory, deskriptif, atau causal riset. Mengetahui tahapan utama dalam proses riset bisnis, mulai dari perumusan masalah, desain riset, pengumpulan data, analisis, hingga pelaporan hasil. Dan terakhir, membedakan antara research project dan research program. Selama kuliah ini, kita akan bahas contoh-contoh nyata, seperti bagaimana HP menggunakan data dari Hovers untuk memperkuat strategi kremnya. Ini menunjukkan bahwa riset bisnis memiliki nilai strategis langsung terhadap pengambilan keputusan perusahaan. Jadi, bab ini adalah fondasi untuk memahami bagaimana riset bisa menjadi alat manajemen yang ilmiah dan terukur dalam menghadapi dinamika bisnis modern. Bagaimana riset bisnis digunakan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dalam dunia yang terus berubah. Contohnya adalah Hewlett Packard, HP, perusahaan teknologi global yang menghadapi tantangan besar di era digital. Perubahan kebutuhan pelanggan yang sangat cepat dan kompetisi yang ketat dari berbagai merek seperti Dell, Lenovo, dan Apple. Untuk bisa terus beradaptasi, HP memanfaatkan Hovers, yaitu sebuah platform intelijen bisnis yang terintegrasi dengan sistem Customer Relationship Management, CRM, mereka. Melalui Hovers, para tenaga penjual HP bisa mendapatkan data pelanggan secara real-time, termasuk profil perusahaan, tren industri, dan peluang pasar terbaru. Dengan kata lain, Hovers menjadi semacam data plug-in yang membantu HP selalu up to speed, selalu siap dengan informasi yang paling mutakhir sebelum berinteraksi dengan klien. Nah, apa pelajarannya untuk kita? Bahwa riset dan data bukan hanya alat akademik, tetapi juga alat strategis untuk pengambilan keputusan bisnis sehari-hari. Tanpa data yang akurat dan diperbarui, perusahaan mudah tertinggal dari pesaing. Contoh konteks Indonesia sekarang kita ambil contoh dari Indonesia. Misalnya Telkomsel menggunakan sistem analitik pelanggan berbasis big data untuk memahami pola penggunaan pelanggan di berbagai wilayah. Dengan informasi itu, mereka bisa menyesuaikan promosi dan paket data sesuai kebutuhan lokal. Misalnya, daerah dengan penggunaan video streaming tinggi akan mendapatkan paket hiburan yang berbeda dibanding wilayah yang dominan untuk perkantoran. Atau contoh lain, Gojek dan Tokopedia, GoTo Group, memanfaatkan riset perilaku pengguna untuk memperkuat strategi personalisasi layanan. Mereka terus memantau data transaksi dan kebiasaan pengguna melalui riset pasar internal dan algoritma machine learning, agar bisa menawarkan promo yang relevan dan mempertahankan pelanggan
Pesan dari slide ini adalah, di dunia bisnis modern, yang cepat bukan lagi mengalahkan yang lambat, tetapi yang terinformasi akan mengalahkan yang tidak tahu. Dengan kata lain, kemampuan untuk mendapatkan dan memelihara informasi yang akurat secara berkelanjutan merupakan bagian penting dari strategi riset bisnis masa kini. Sebagai peneliti atau analis bisnis, peran utama kita bukan hanya mengumpulkan data, tetapi membantu manajemen memahami situasi secara lebih jelas. Ada beberapa cara penting bagaimana riset berkontribusi pada pengambilan keputusan, mendefinisikan situasi saat ini dengan lebih baik. Peneliti membantu menggambarkan posisi perusahaan dalam konteks pasar dan lingkungan bisnisnya, mendefinisikan perusahaan itu sendiri. Melalui riset, kita dapat mengetahui bagaimana konsumen, pesaing, dan karyawan memandang perusahaan, apakah citra yang dimiliki sudah sesuai dengan harapan atau belum. Memberikan ide untuk meningkatkan praktik bisnis yang ada. Riset membantu menemukan peluang perbaikan dalam proses, produk, atau layanan. Mengidentifikasi arah strategis baru. Melalui hasil penelitian, perusahaan bisa menemukan segmen pasar baru, inovasi produk, atau strategi bisnis yang lebih tepat. Menguji ide-ide untuk implementasi strategi bisnis. Sebelum strategi diterapkan secara penuh, riset memungkinkan pengujian terlebih dahulu. Apakah strategi itu realistis, diterima pasar, dan berdampak positif? Memeriksa kebenaran teori bisnis dalam situasi nyata. Peneliti dapat menguji apakah teori manajemen atau pemasaran tertentu benar-benar berlaku di konteks organisasi atau pasar tertentu. Dengan kata lain, peneliti bisnis berfungsi sebagai jembatan antara teori dan praktik, antara data dan keputusan. Mereka membantu manajer tidak hanya tahu apa yang sedang terjadi, tetapi juga mengapa hal itu terjadi dan apa yang sebaiknya dilakukan selanjutnya.